warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Mu'alifah dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data dan penanganan data. Ya, untuk penyajian data sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu tabel dan diagram. Tabel sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabel biasa. Apa itu tabel biasa? Tabel biasa itu digunakan untuk menginformasikan data dari hasil penelitian atau penyelidikan. Yang kedua, tabel kontingensi, yaitu digunakan khusus untuk data yang terletak antara baris dan kolom yang berjenis variabel kategori. Yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu daftar yang menunjukkan penggolongan sekumpulan data yang telah termasuk penentuan beberapa bilangan yang termasuk ke dalam setiap golongan. Yang kedua yaitu diagram. Diagram sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis itu digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus. Yang kedua diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang berbentuk kategori dan dinyatakan dalam prosentase. Yang ketiga diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Yang keempat diagram pencar atau titik. Digunakan yang pertama yaitu menyajikan data yang terdiri atas 2 variabel. Yang kedua menentukan keliniran suatu data. Yang terakhir yaitu diagram batang daun. Nah, digunakan untuk yang pertama melihat pemusatan dan penyebaran data. Yang kedua membandingkan 2 kelompok data serta sifat-sifat yang terdapat pada kelompok data tersebut dengan cara pada batang dipakai untuk kedua kelompok data. Untuk materi selanjutnya yaitu penanganan data. Penanganan data itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, yang ketiga poligon, dan yang terakhir adalah OGIF. Ya, untuk yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi seperti yang dijelaskan di awal tadi, dan yang kedua langsung saja yaitu histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan memakai berbagai persegi panjang, di mana setiap persegi panjang menunjukkan atau menggambarkan sebuah kelas dari pancaran frekuensi. Alas menunjukkan interval kelas dan tinggi menunjukkan frekuensi. Yang ketiga yaitu poligon. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Yang keempat adalah OGIF. OGIF ialah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagram dalam sumbu tegak dan mendatar atau eksponensial. Yang keempat adalah OGIF. OGIF ialah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagram dalam sumbu tegak dan mendatar atau eksponensial. Ya, di sini kami sudah mempunyai data yang urut dari data yang telah kami berikan di soal. Nah, di sini ada 35 sampai 97. Nah, ini merupakan data yang telah kami urutkan atau data yang telah urut dari soal yang belum urut di contoh soal yang telah kami berikan. Nah, untuk yang pertama, langkah pertama kita yaitu mengurutkan data yang masih acak tersebut ke data yang telah urut. Selanjutnya, langkah pertama kita harus membuat diagram batang daun. Nah, diagram batang daun ini untuk jumlahnya batang ini ada 3, daun ada 5 dan 8. 3, 5 dan 8 itu dari mana? Nah, 3, 5 dan 8 itu kita lihat di data yang telah disajikan. Kita lihat di sini ada 35 dan 38. Nah, untuk angka pertamanya itu ada angka 3, kita masukkan ke dalam batangnya. Terus untuk daunnya, untuk angka yang di belakangnya antara angka 5 dan angka 8. Begitu juga seterusnya seperti angka 40-an dari itu 48, 49, 43, 48 dan 49. 43 berarti 4-nya tetap kita masukkan ke dalam batang, dan daunnya berarti angka 3, 8 dan 9. Begitu juga seterusnya sampai angka 9. Di sini 9 ada beberapa, 91, 92, 92 sampai 97. Jadi 9-nya nanti kita masukkan ke dalam batang, dan untuk bilangan yang paling akhir 7
interval ini biasa disingkat dengan I besar. Ingat-ingat I besar. I besar, panjang interval dengan rumus I besar sama dengan R untuk jangkauan atau range per K. K-nya ini tadi banyaknya kelas. Di sini untuk jangkauannya tadi ada 62 dan banyaknya kelas itu ada 7. Berarti 62 dibagi 7 sama dengan 8,9. Dibulatkan menjadi 9. Untuk panjang intervalnya berarti 9. Oke, selanjutnya setelah menentukan panjang interval, kita menentukan batas kelas pertama. Nah, batas kelas pertama ini jumlahnya 35. Ini dari mana? Kita lihat datanya. Jumlah data awalnya 35. Jadi, untuk batas kelas pertama jumlahnya 35. Oke, setelah batas kelas pertama kita beralih ke tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini kita ada dua kolom ya di sini. Yang pertama kolom nilai dan kolom frekuensi. Nah, kolom nilai ini terdiri dari 35 sampai 43. Nah, di sini ada frekuensinya ada 3. Jumlah 3-nya itu dari mana? Kita bisa lihat ke data yang telah kita urutkan tadi. Nah, di sini ada 35, 38 dan 43. Itu jumlahnya berarti 35 sampai 43 itu ada 3 frekuensi. Untuk menentukan 35 sampai 43, kok bisa 35 sampai 43 itu dari mana? Nah, kita lihat ke panjang intervalnya. Bisa kita hitung yaitu 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jumlahnya 9. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan yang bawahnya. Jadi mulai dari atas sampai yang bawah ini sama. Untuk jumlahnya ke bawah ini jumlahnya 7 ya. Ini banyaknya kelas yang kita hitung tadi jumlahnya 7. Jadi ke bawah ini jumlahnya 7. Nah, untuk bilangannya dari 44 sampai 52 ini jumlahnya 9. Kita hitung aja hitung tadi kayak 35 sampai 43 itu. Untuk 45 sampai 52 itu frekuensinya 2. Untuk 53 sampai 61 itu ada 3. Begitu juga seterusnya seperti itu. Selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Di sini ada rumus Fi per sigma F dikali 100%. Nah, di sini sudah ada kolom nilai frekuensi dan frekuensi relatif. Untuk frekuensi relatif ini nanti bentuknya persen ya. Untuk nilainya sendiri ini ada interval 35 sampai 43. Untuk frekuensinya jumlahnya 3. Nah, untuk frekuensi relatifnya itu ada 6. 6 dari mana? Kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu frekuensi 3 dari interval 35 sampai 43 tadi ya. 3 per 50 dikali 100% sama dengan 6%. Jadi jawabannya 6%. Nah, interval 44 sampai 52 itu jumlah frekuensi relatifnya ada 4. Begitu juga seterusnya. Untuk 50-nya itu tadi diambil dari jumlah data keseluruhan ya. Datanya yang tadi kan ada 50, makanya dimasukkan menjadi 50. Terus selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif relatif. Di sini ada 2, yaitu distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang pertama yaitu distribusi kumulatif kurang dari. Di sini ada data untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari 35 itu jumlahnya 0. Kenapa kok 0? Sebab jumlah data yang terkecil adalah 35. Jadi untuk 35 ke bawah kan tidak ada. Makanya jumlah frekuensi kumulatif kurang darinya itu ada 0. Terus interval 35 sampai 43. Frekuensinya tadi ada 3. Nilainya kurang dari 44. Frekuensi kumulatif kurang dari 44 itu jumlahnya ada 3. Terus untuk interval 44 sampai 52 untuk frekuensinya itu ada 2. Terus nilainya yang kurang dari 53 itu jumlahnya 5. 5 dari mana? Bisa saja kita 3-nya ini kita tambah ke frekuensinya yang dari 44 sampai 52 ini kan ada 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Begitu juga seterusnya. Jadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari semakin ke bawah jumlahnya itu akan semakin besar. Selanjutnya distribusi kumulatif lebih dari. Nah, di sini ada interval 35 sampai 43. Frekuensinya itu ada 3. Nah, yang lebih dari 35, frekuensi kumulatif lebih dari 35 itu ada 50.
jumlahnya 50. Selanjutnya untuk interval 44 sampai 52 frekuensinya itu ada 2. Nilainya yang lebih dari 44 itu ada 47. Untuk lebih mudahnya 50 tadi kita kurangi 2, berarti jumlah yang 50 tadi kita kurangi 3, berarti jumlahnya 47. Begitu juga seterusnya. Terus selanjutnya yaitu poligon. Untuk di sini ada nilai, ada frekuensi, ada titik tengah. Untuk interval 35 sampai 43 frekuensinya tadi kan 3, terus titik tengahnya 39. Nah, ini tadi kan intervalnya itu ada 9 kan, dari 35 sampai 43. Jadi titik tengahnya itu 39, seperti itu. Berhubung di sini kan tadi penyajian datanya jumlahnya itu ganjil, jadi kita lebih gampang untuk menentukan titik tengahnya. Semisal kalau titik tengahnya itu jumlahnya genap, berarti kita tambahkan dulu baru kita bagi, seperti itu. Untuk tabelnya seperti ini. Untuk interval 30 titik tengah 39 sampai 39 itu ada jumlahnya ada 3. Interval 35 sampai 43 itu ada 39 ya. 39 berarti kita tarik garis, kita beri titik di sini. Jumlahnya frekuensinya 3. Untuk di sini untuk garis Y-nya ini nanti frekuensi dan X-nya ini nanti titik tengahnya. Terus selanjutnya 44 sampai 52. Jumlahnya 48. 48 jumlahnya di 2. Setelah itu kita tarik garis, nah, dan seterusnya nanti kalau ini dilanjutkan, nah, akan membentuk garis titik tengah yang seperti ini. Jadi ini nanti kalau diteruskan datanya ke bawah nanti akan seperti ini. Setelah kita menentukan poligon, selanjutnya kita menentukan histogram. Nah, histogram di sini ada nilai frekuensi tepi interval kelas. Nah, di sini ada interval 35 sampai 43. Ini tepi bawahnya ada 35. Untuk menentukan tepi interval kelas dari 35 itu 35 ini kita kurangi 0,5 jadi 34,5. Untuk tepi atasnya ini kan ada 43. 43 ini kita tambahkan 0,5 menjadi 43,5. Begitu juga seterusnya. Yang ini 44, berarti kan ini tepi yang paling bawah 44, berarti kita kurangi 0,5 menjadi 43,5. Selanjutnya yang tepi atas 52 ini kita tambahkan 0,5 menjadi 52,5 dan begitu juga seterusnya. Setelah kita mengisi histogram sampai selesai, kita menentukan tepi kelasnya ini. Ini bentuk diagramnya seperti ini ya. Ini untuk frekuensinya di sumbu Y dan untuk tepi interval kelasnya di sumbu X. Nah, untuk 34,5 ini tadi jumlah frekuensinya kan ada 3, berarti kita bikin titik di 3. Nah, frekuensi 3. Terus 43,5 dari interval 43 ini tadi kan jumlahnya frekuensinya juga 3 kan. Nah, makanya sama kita juga bikin titik ke 3. Nah, setelah itu kita bikin garis, nah, dari 34,5 ke 43,5. Jadi akan membentuk seperti ini jika kita membuat diagram yang tepi kelasnya. Jadi nanti kalau sudah dikerjakan semua, nanti diagramnya akan seperti